Tidak sedikit karyawan yang dirumahkan bahkan hingga di PHK. Lalu apa yang harus dilakukan untuk dapat bertahan di tengah pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya ini? Bersama kami telah hadir pengamat ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Arief Budiman. Selamat petang, Bapak. Selamat petang. Apa kabar? Baik. Baik, sehat. Terima kasih sudah hadir bersama kita di studio. Terima kasih juga. Pak, tadi di berita sebelumnya sudah kita dengarkan bersama bahwa tidak ada pengamat ekonomi atau ahli apapun yang menyatakan bahwa pandemi ini akan berakhir kapan. Mungkin new normal pun juga di Kalimantan Selatan sepertinya masih belum bisa dilaksanakan karena kondisi angka yang saat ini semakin naik. Mungkin dari Pak Arief sendiri bisa memberikan sebuah pernyataan bagaimana hal ini bisa diprediksi akan melakukan hal-hal terbaik untuk masyarakat. Jadi begini, walaupun seandainya ditemukan vaksin untuk COVID-19 di akhir tahun ini, tentunya juga perilaku konsumen sudah mulai berubah ya dibandingkan yang sebelumnya. Karena apa yang terjadi adalah perilaku konsumsi masyarakat berubah akibat dari COVID-19 ini. Merubah juga pola konsumsi mereka dan akibatnya kita bisa lihat bahwa banyak sekali UMKM yang sekarat ya dalam tanda kutip ya dan tidak bisa survive juga banyak sekali akibat dari daya beli masyarakat yang menurun. Ya salah satunya adalah PHK, kemudian pengurangan jam kerja dan lain-lain. Bahkan walaupun ini akan diprediksi sampai dengan tahun depan, maka ini akan menjadi tanda-tanda bahwa UMKM harus memutar otak lebih keras lagi dan mengatur strategi yang lebih jitu lagi. Ya, mungkin strategi apa saja yang bisa dilakukan di tengah pandemi seperti ini? Karena kita tahu Pak Arief bahwa UMKM di Kalimantan Selatan salah satunya data-data yang mungkin Bapak sampaikan sebelumnya bahwa mungkin pemerintah masih kesulitan mendata, oh ini UMKM yang masih survive, ini UMKM yang turun naik usahanya. Nah, apa yang harus dilakukan, Pak? Memang yang pertama harus dilakukan adalah UMKM saat ini kalau masih bisa bertahan syukur alhamdulillah, tetapi kalau kita amati data mengatakan bahwa akibat dari perilaku yang berubah, UMKM yang saat ini akan sangat-sangat sekarat adalah misalnya yang berusaha di bidang merchandise. Ya, tetapi buat mereka yang harus bisa switching lebih cepat lagi, bisa akan mengejar. Kita bisa lihat beberapa waktu lalu ada UMKM yang switching dari misalnya merchandise, dia merubah usahanya menjadi pembuatan masker misalnya, di saat masker lagi dibutuhkan ya, saat itu. Kemudian ada juga yang berusaha di bidang hand sanitizer. Nah, bagi UMKM yang memang masih bisa bertahan saat ini di industri adalah industri makanan frozen food. Dan saya sarankan mereka merubah usahanya menjadi frozen food karena akibat dari perilaku masyarakat yang berubah saat ini, mereka sudah takut ke pasar, untuk keluar, kemudian enggan untuk makan di restoran, maka mereka mencari makanan yang lebih hygiene. Nah, salah satunya adalah frozen food. Itu adalah salah satu ceruk pasar yang bisa digali oleh para pelaku UMKM saat ini. Selain itu juga bisnis-bisnis yang demandnya cukup tinggi saat ini adalah bisnis herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jamu misalnya. Kemudian ada sayur-sayuran yang segar. Dan yang pasti strategi yang harus dilakukan untuk mereka adalah mereka sekarang menawarkan fasilitas add-ons di dalam layanan mereka, yaitu delivery service. Ya, kalaupun mereka masih memakai misalnya internet dan lain-lainnya, apabila tanpa delivery service untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, tentunya penjualan mereka tidak akan sebesar itu. Pak Arief, itu tadi kalau kita berbicara mengenai delivery service, pasti otomatis menggunakan aplikasi dengan kecanggihan teknologi saat ini yang sudah mulai dilakukan oleh semua masyarakat. Itu bagi UMKM yang memang memiliki kemampuan untuk beralih ke teknologi. Nah, bagi mereka yang mungkin saat ini tidak memiliki apapun itu, misalnya fasilitas handphone dan lain sebagainya. Tapi itu tidak mungkin ya, karena semua mungkin sudah memiliki handphone. Tetapi kecanggihan itu tidak semua dimiliki oleh masyarakat. Apa yang menjadi
saran? Ya, kelemahan UMKM adalah mereka switching untuk teknologinya tidak terlalu cepat. Ya, mereka ada yang memang terlibat jauh ke sosial media, ada juga yang tidak, ataupun misalnya hanya mengandalkan WhatsApp untuk pemasarannya. Nah, di dalam delivery service tentunya apa yang terjadi adalah mereka harus menerima pesanan, baik itu misalnya apabila mereka bergabung di Gojek, Grab, ataukah mereka mempunyai fasilitas sendiri yang mereka siapkan. Contoh di beberapa kasus adalah waktu pasar Ramadan kemarin, maka yang terjadi adalah delivery service menjadi nomor 1. Dan ini menjadi bukti bahwa demand-nya masih tinggi untuk makanan, tetapi bagaimana menjangkau konsumen itu yang menjadi tantangan dari pelaku UMKM itu tersendiri. Baik, kita menyinggung sedikit langkah-langkah pemerintah daerah, Pak Arief. Saat ini mungkin langkah pemerintah daerah juga apakah sudah dilakukan secara maksimal untuk membantu para pelaku usaha kecil dan mikro menengah ini untuk bisa survive di dalam kondisi pandemi seperti ini? Sebenarnya kalau kita lihat kebijakan diberikan oleh pemerintah Jokowi melalui beberapa kebijakan stimulus, yaitu beberapa kebijakan yang namanya adalah relaksasi atau pemberian keringanan kepada pelaku UMKM. Misalnya adalah keringanan biaya bunga, kemudian keringanan biaya kartu kredit dan lain-lain, dan juga pembebasan listrik dan lain-lain. Tetapi saya mengamati untuk pemerintah daerah Kalimantan Selatan itu belum ada secara jelas. Misalnya saya menyarankan bagaimana seandainya antara dari bulan kemarin sampai dengan akhir tahun ini pembebasan misalnya biaya kendaraan bermotor, pajak kendaraan. 100.000 atau 200.000 itu sangat berarti untuk pelaku para UMKM. Nah, kita masih menunggu apakah ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu para pelaku UMKM tersebut. Tapi apakah itu bisa dilakukan karena PAD sekarang sebenarnya bisa saja itu dilakukan dengan goodwill dari pemerintah, itu bisa saja dilakukan, tetapi dengan catatan ya memang itu akan menggerus pendapatan asli daerah. Baik, kita tahan. Tadi disampaikan bahwa bagaimana upaya pelaku usaha kecil menengah, mikro kecil menengah ini bisa bertahan di tengah pandemi COVID. Mungkin promosi yang harus terus dilakukan di tengah kondisi seperti ini apa saja, Pak? Selain mereka bisa menggunakan strategi online untuk mempromosikan penjualan mereka. Silakan, Pak Arief. Jadi sebenarnya sosial media adalah alat promosi yang biaya murah, kemudian impact-nya besar. Tetapi banyak UMKM itu tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. Misalnya adalah menggunakan Instagram sebagai alat media untuk mempromosikan produknya. Mereka hanya memoto produknya tanpa deskripsi yang jelas. Kemudian produknya juga dipoto ala kadarnya dengan HP misalnya, kemudian di atas ubin dan lain-lain, tidak eye catching. Bahkan sekarang ada yang mengatakan bahwa ada visual design di dalamnya, sehingga sangat appealing atau menarik untuk konsumen. Itu tadi yang harus diperhatikan, karena tidak semua pelaku usaha kecil menengah bisa memanfaatkan teknologi dan memiliki pengetahuan yang maksimal. Banyak sekali misalnya hal-hal kecil, misalnya ketika makanan itu difoto dan fotonya sangat menarik, ada uapnya, ada asapnya sedikit, itu akan membuat orang menetes liur untuk melihat itu, sehingga tertarik untuk membeli, dan ini tidak dilakukan. Itu salah satu. Kemudian juga bahkan kemasannya yang kurang menarik dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu kelemahan-kelemahan, walaupun mereka sudah memakai jalur sosial media sebagai media pemasaran, dan itu sudah benar, tetapi tidak maksimal. Betul. Ya, seperti itu. Pak Arief, kita kembali ke tema bertahan di tengah pandemi. Pasti kita mengira bahwa hal tersebut banyak dialami oleh masyarakat pelaku usaha. Mungkin terkait dengan dana, modal yang mereka mungkin menjadi kendala utama. Mungkin apa saran-saran yang bisa modal adalah menjadi momok memang di dalam dunia UMKM, tetapi itu bukan menjadi kendala utama. Sebenarnya banyak sekali bantuan-bantuan,
ada KUR, kemudian dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang bisa diakses oleh mereka yang mau dan juga berusaha. Dan kadang kesalahan itu juga terletak pada UMKM itu sendiri, di mana mereka tidak mempersiapkan, misalnya mau meminjam bantuan dana tetapi tidak mempunyai proposal, tidak mempunyai bisnis plan, tidak mempunyai marketing plan. Sehingga ini juga salah satu kendala bagi mereka. Dan tentunya mereka perlu di coaching. Nah, ada beberapa informasi yang saya terima sejak COVID ini berlangsung, ada data isian yang harus diisi oleh para pelaku UMKM apabila mereka terdampak COVID-19. Salah satunya adalah yang disebarkan oleh Dinas Koperasi Kalimantan Selatan. Sehingga mungkin ini menjadi database untuk saat ini. Tetapi perlu kita tahu bahwa data UMKM itu bergerak terus. Betul. Karena ada yang tumbuh, ada yang mati, kemudian ada yang bisa bertahan, dan lain-lain. Dan tentunya ini akan menjadi, data ini sangat penting untuk pemangku kebijakan mengambil strategi-strategi untuk menyelamatkan mereka di masa sulit saat ini. Pandemi saat ini. Ya. Nah, ilmu yang harus mereka miliki, Pak Arief, tidak semua pelaku UMKM ini memiliki ilmu yang sama, begitu kan? Betul, nah, betul. Apakah pemerintah mungkin mempunyai langkah strategis untuk bisa merangkul mereka begitu di tengah pandemi saat ini? Mungkin ada seminar-seminar yang dilakukan. Saat ini memang untuk gathering, mengumpulkan mereka di dalam satu wadah itu tidak memungkinkan. Tetapi kita berharap bahwa pelaku UMKM juga sangat aktif, proaktif untuk melihat banyak sekali webinar melalui Zoom, melalui Google, bahkan melalui Instagram Live. Lagi-lagi teknologi, Pak Arief. Para ekspert yang membagi secara gratis. Ya, satu hari kita bisa menonton sampai dengan 5-10 webinar yang bisa berkaitan dengan UMKM, bisnis, strategi, dan lain-lain. Ini sebenarnya kesempatan, tinggal mereka yang harus mencari dan menggali informasi lebih dalam lagi melalui mailing list atau melalui WhatsApp group yang lain-lain. Sehingga informasi ini di masa COVID di rumah saja bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan bisnis mereka. Baik. Seperti itu. Kalau memiliki saran atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para UMKM saat ini, Pak Arief, mungkin apa yang bisa secara nalar, secara logika bisa mereka terima dengan mudah begitu? Ya, saat ini adalah di mana memang perilaku konsumen sudah mulai berubah, kemudian daya beli masyarakat mulai menurun, mereka lebih banyak bertahan dan mengencangkan ikat pinggang. Oleh karena itu, saran saya kepada perilaku UMKM adalah mencari segmen atau produk yang lebih cepat demand-nya, lebih cepat dijual ya untuk saat ini. Lupakan untuk pernak-pernik dan lain aksesoris yang lain-lain karena itu hampir mungkin minim sekali penjualannya. Cobalah ke arah usaha makanan, kemudian sembako, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi herbal dan yang lain, karena saat inilah produk-produk tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, alat-alat kesehatan yang berkaitan dengan daya tahan tubuh dan lain-lain ini menjadi kunci utama untuk bisa bertahan ini. Mungkin nanti setelah new normal kemudian kembali lagi daya beli masyarakat kembali lagi bisa kembali ke segmen core bisnis mereka. Dan jangan pesimis dengan kondisi meskipun pandemi COVID ini masih tetap di hadapan mata kita harus tetap berusaha dan tidak menutup kemungkinan juga bisa membantu PAD daerah ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menjual produk-produk untuk bisa kontribusi terhadap PAD sendiri. Nah, kalau untuk pemerintah provinsi sendiri, Pak Arief, di sektor pariwisata, di sektor perhotelan ini juga sangat terpuruk. Nah, dari pengamatan Pak Arief sendiri saat ini. Sektor pariwisata, kemudian sektor perhotelan adalah industri yang salah satu industri yang terdampak ya, telak sekali. Salah satunya juga pesawat. Nah, ini adalah dampak. Dan kita tidak bisa membayangkan karena sampai akhir tahun pun masa untuk berkumpul, karena hotel itu adalah salah satu tempat mengadakan pelatihan, kemudian rekreasi dan lain-lain itu pasti akan terdampak sampai dengan akhir tahun. Dan tentunya tidak ada kata lain, mereka harus tetap bertahan dengan salah satunya yang misalnya mengurangi pegawai atau melakukan shifting terhadap jumlah pegawai mereka dan lain-lain, karena tidak mungkin selama masih untuk akses ke tempat pariwisata tidak bisa, pesawat tidak bisa, kemudian berkumpul tidak bisa, dan masyarakat masih khawatir terhadap bahaya COVID-19 ini, maka sektor itu tetap akan tidak bisa bertahan untuk saat ini. Mampukah pemerintah daerah mendongkrak kembali PAD-nya untuk mendongkrak kembali ke asal? Mungkin tidak bisa, ya kan, karena
Misalnya kalau kita lihat pemerintah daerah itu bisa mendapatkan pajak, salah satunya adalah pajak parkir misalnya. Sedangkan kita bisa lihat parkir di suatu tempat layanan itu berkurang. Ya kan? Kemudian pajak hiburan berkurang. Kemudian pajak-pajak yang lain, pajak dari sektor batubara juga kemungkinan juga menurun, sehingga untuk meningkatkan pajak itu sebagai salah satu sektor andalan pendapatan daerah juga akan berkurang. Dan ini sudah semuanya terjadi merata. Ya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Kita harus optimis Pak Arif ya, karena harus optimis ya, karena betul. 2021 insya Allah sebelum 2021 pun mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu. Dan tentu saja sektor pariwisata dan pelaku usaha kecil menengah ini bisa lebih survive lagi untuk bisa merangkul semua masyarakat, semua pelaku usaha untuk bisa menjadi satu visi dan misi dengan pemerintah daerah. Satu lagi Pak Arif mengenai saran kepada kita semuanya dan juga khusus pelaku usaha kecil menengah untuk bisa lebih jangan bergantung dengan apa ya yang sudah ada, tingkatkan pengetahuan, tingkatkan usaha kita untuk tetap bisa melakukan yang terbaik. Iya, sebenarnya ada hikmah di balik COVID-19 ini adalah pelaku UMKM, pariwisata dan lain semuanya bisa kembali untuk menengok, kemudian mengukur kemampuan mereka dan menambah skill mereka melalui webinar, seminar yang dilakukan secara gratis. Ini adalah saat mereka untuk belajar, kemudian memperdalam ilmu mereka, kemudian setelah COVID-19 berakhir mengaplikasikan apa yang didapat. Jadi ini adalah memang momentum yang diharapkan kita fokus bisa untuk mengupgrade skill yang kita miliki. Apalagi UMKM tentunya skillnya akan sangat terbantukan dengan webinar gratis yang bisa direkam, kemudian ditonton berulang-ulang dan juga terutama gratis diberikan. Karena selama ini UMKM adalah salah satu pendongkrak PAD juga untuk pemerintah secara umum, Pak Arif. Pak Arif, terima kasih sudah bersama kita. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan luar biasa untuk masyarakat, khususnya UMKM kita. Selamat sore, Assalamualaikum. Baik pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami. Demikian tadi Bapak Arif Budiman, pengamat ekonomi Universitas Lambung Mangkurat sudah bersama kita di kesempatan petang hari ini. Dan kita